wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Hana Maleti. Pada video ini saya akan menggambarkan pemahaman dan argumen terkait perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Setelah membaca pidato sambutan Ki Hajar Dewantara dan menonton video pendidikan pada zaman kolonial, mendiskusikan perjuangan para pemuda seperti Perkumpulan Budi Utomo dan Gerakan Perubahan R.A. Kartini, saya mendapat banyak pemahaman terkait dengan perjalanan pendidikan nasional. Transformasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sudah ada semenjak zaman kolonial atau sebelum kemerdekaan dan telah bertransformasi sampai saat ini. Masyarakat Indonesia bisa terus mengenyam pendidikan yang lebih baik. Hanya terdapat perbedaan yang menonjol, di mana pendidikan pada zaman kolonial rakyat diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung hanya seperlunya saja atau terbatas. Pada saat itu pendidikan hanya untuk mendidik orang-orang pembantu demi untuk menjalankan usaha dagang mereka. Keinginan untuk merdeka dan mendapatkan pendidikan yang layak telah diidam-idamkan. Idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa merupakan pokok sistem pendidikan dan pengajaran, gerbang bagi rakyat untuk merdeka dan bebas untuk mengenyam pendidikan sampai saat ini. Ki Hajar membawa perubahan yang sangat signifikan bagi rakyat Indonesia dalam dunia pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya yang ditujukan untuk kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan bangsa lain. Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, perlulah anak-anak Indonesia dekatkan hidupnya dengan kehidupan rakyat agar mereka tidak hanya dapat pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, namun juga dapat mengalami sendiri dan kemudian tidak hidup terpisah dengan rakyatnya. Pengajaran pengetahuan tersebut merupakan bagian dari pendidikan yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran, dan ini perlu sekali, tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup pada umumnya. Pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan selebar-lebarnya agar anak-anak kelak dapat membangun pri kehidupannya lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. 2. Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan yang dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo artinya usaha mulia. Misinya yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Sejak awal, Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Terbukti dari tahun 1908 sampai 1926, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Sutomo. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Oleh karena itu, mereka membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumi putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, juga berperan menjadi tempat persemaian para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. 3. R.A. Kartini. R.A. Kartini dikenal sebagai pejuang pendidikan perempuan di Indonesia.
Indra Kartini adalah sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dia memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Hasil gerakan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran telah membuahkan hasil yang baik. Beberapa prestasinya adalah mendirikan sekolah perempuan, organisasi perempuan, dan yang terpenting memajukan pendidikan perempuan. Status sosial perempuan juga berubah di bidang politik. Perempuan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota DPR.